Semoga diberikan keadilan. Atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar, kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Anda sekarang boleh berbahagia karena hampir semua daerah, provinsi, PDIP tidak ada satupun yang menang. Bang, katanya di Jakarta menang. Iya, tinggal satu-satunya Jakarta yang menjadi harapannya PDIP untuk bisa menang. Karena sampai dengan jam sekarang, justru suara Pram di bawah 50% setelah semua data quick count masuk 100%. Ini artinya apa? Ketika suara tidak mencapai 50+1, terjadilah putaran kedua. Iya. Gila, berarti diadu lagi, Bang? Iya. Berarti pemilu lagi, Bang? Iya. Berarti coblosan lagi dong, Bang? Iya. Waduh, kemungkinan PDIP bisa kalah dong, Bang? Itulah. Itulah peluangnya. Karena saya muter di beberapa tempat di Jakarta, orang itu banyak yang milih Dharma Kun. Saya bilang ke mereka, Dharma Kun peluangnya seberapa besar? Ya, tapi bagus, mudah-mudahan dipercaya, bla 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 bla. Enggak, bukan seperti itu. Peluang menangnya berapa besar berdasarkan hasil survei kemarin? Ya, artinya dengan kalian memilih Dharma Kun, itu membuat suara Pram di atas suara RK, betul kan? Betul kan akhirnya? Coba kalau dipul jadi satu, ya mungkin bisa jadi hanya satu putaran. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa. Akhirnya nanti head to head antara Pram dengan RK di Jakarta diulang pemilu putaran kedua. Bang, gila Bang. Kalau begitu nanti bisa habis dong Bang, nggak dapat gubernur dong Bang. Bisa jadi. Kan kita udah bilang, kan kita udah sepakat di setiap video ya. Apa sepakatnya? Tidak memilih calon pilkada serentak seluruh Indonesia yang didukung oleh. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta. Ini seru ya. Nanti akan lebih seru lagi. Tolong please orang-orang PDIP, elit-elit PDIP ya, komentar di semua sosial media atau membuat konferensi pers sesering mungkin. Kayak Hasto misalnya. Ya, partai coklat itu harus dikapitalisasi terus-menerus supaya nanti menang. Bener Bang, supaya menang. Lah gimana? Gua bilang penyebab kalah itu Hasto Kristianto yang omongannya selalu menyerang Jokowi. Terus kan kalian nggak percaya. Ya udah, sekarang kalian nggak percaya, sekarang gua balik. Teruskan menyerang Jokowi, teruskan menghina Jokowi, teruskan mencaci maki dan merendahkan Jokowi dan keluarganya. Kalau mau pengen menang di putaran kedua. Serius Bang? Serius. Enggak, kalau serius ntar gua jalanin ini. Ya coba aja, coba. Kan kemarin sudah membuat fitnah tuh sama Koni, ya. Jadi banyak ketawaan orang. Herannya ya, sekelas Akbar Faisal, waduh serius banget menanggapinya. Oh ya, aduh, saya pada titik ini. Loh, kita udah tahu Koni itu siapa. Berkali-kali dia menghembuskan hoax. Masa nggak tahu sih Akbar Faisal? Loh, kita tahu Hasto itu siapa. Berkali-kali menebarkan hoax. Masa sekelas Akbar Faisal masih percaya? Bar, apa kabar? Masa lu kalau gua derajatnya tinggian gua, Bar? Ayo lu, mau diam lu. Kenapa? Lu lebih mempercayai itu pada itu hoax? Gua tidak mempercayai itu sama sekali. Hah? Kenapa? Dasarnya dia memang sudah orang yang tukang memproduksi hoax dan menyebarkan hoax dari dulu. Aduh, Akbar Faisal masih di bawah gue. Kayak begitu kok diseriusin. Barbar. Alamak. Supaya di Jakarta putaran kedua nanti menang telak, Pram. Tolong Hasto terus membuat framing-framing tentang Jokowi. Please, tolong. Tolong. Sumpah ini harapan. Nggak berarti mencegah apa. Enggak. Harapan. Kalau perlu instruksi, gua instruksikan kepada Hasto. Mulai besok sampai dengan penyoblosan putaran kedua, Hasto harus memframing terus, merendahkan Jokowi terus, menghina Jokowi terus, dan beserta seluruh keluarganya. Niscaya nanti kalian akan nyungsep. Loh, kok nyungsep Bang? Katanya
Ya entah ternyata nggak menang, gua juga di. Loh, Bang, Gre, katanya nanti gua nurutin lu kemarin katanya menang, ini malah nyungsep sih. Ya, supaya lebih sempurna lagi, tidak ada satu wilayah pun gubernur yang dimenangkan oleh PDIP. Nanti saya coba cari dulu ya, ada nggak provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Pun demikian kemarin harapannya karena surveinya kuat, Airin di Banten, ya, Airin di Banten, surveinya tuh kuat, tinggi terus, di atas 60 terus. Sekarang kalah. Kok bisa, Bang? Bisa. Gue udah ngomong juga ke teman-teman. Airin ini bisa kalah loh. Kenapa? Karena mengambil wakilnya dari PDIP. Ah, enggak lah, Bang. PDIP juga kuat kok di Banten. Orang percaya, ya udah. Ini karena masyarakat, ya, melihatnya dari PDIP-nya aja. Nah, bener kan sekarang? Bener kan? Bener kan sekarang? Airin kalah. Tuh, Airin 42,38%, Andersoni 57,62%. Kan gua udah ngomong, seandainya Airin tidak berpasangan dengan PDIP, besar kemungkinan dia menang. Tapi berpasangan dengan PDIP, sementara PDIP elit-elitnya terus menyerang Jokowi, sementara Jokowi approval ratingnya tinggi, ini loh penyebab kekalahan. Nggak percaya? Ya udah nggak apa-apa. Toh udah kalah kok. Kan dari awal gue bilangnya begitu. Masih nggak percaya? Ya udah. Terkecuali pengaruh Jokowi nggak ada, approval ratingnya rendah. Nah itu tidak berimpact apa-apa. Masing-masing orang dengan kekuatannya masing-masing. Loh ini Jokowi approval ratingnya masih 80% loh. Saat terakhir masa jabatannya, gimana? Kamu nggak akuin? Nggak apa-apa. Gue nggak mau akuin, Bang. Ya udah nggak apa-apa. Terus ya gue malah mau hujat terus ini. Silakan, bagus, bagus. Tolong Hasto, di belakang Hasto kan ada Deddy Sitorus juga tuh. Terus menghina Jokowi dan keluarganya. Kita masih akan persiapan pemilu 2029. Kita akan buktikan itu. Bang, ngeri kali, Bang. Ya makanya. Kan lu nggak pernah nurut gua kasih tahu. Gila. Kan gua udah bilang, kalau pengen, ya udah kamu hujat terus. Nah kan kamu udah lakuin nih. Partai coklat ini terus kamu gaungkan itu, ya. Terus kamu gaungkan itu. Ya kalau begitu kan tidak hanya seorang Jokowi kemudian yang melawan kalian, tapi Partai Coklat dan seluruh keluarga besarnya akan melawan kalian. Orang polisi diadu domba, ya dikategorikan ada 3, ada Partai Coklat, ada Partai Merah Putih, terus ada Partai Abu-Abu. Ini apa-apaan toh? Apa yang akan kamu cari toh? Kemenangan. Kalau mau mencari kemenangan itu keep silent, nggak seperti itu. Bikin strategi gimana caranya menang. Nggak keluar-keluar terus kok. Biarin, biarin. Ya, biarin. Ya, tidak hanya Airin di Banten yang dia juga kalah. Kader Golkar wakilnya dari PDIP dan dimenangkan oleh Andra Soni, ya dari Partai Kim. Di Sumut yang terus-menerus dihujat oleh PDIP, menang telak 62,79%. Masih mau hujat? Sok. Masih mau yakin Edi menang? Song. Udah nggak apa-apa. Nanti besok setelah ini selesai Edi menang kok. Masih mau hujat? Hujat aja. Nggak apa-apa. Ya, memang kan hak ya, hak kalian menghujat, hak kalian memprovokasi, ya hak kalian membuat framing-framing, ya. Jadi sih terus ngomong lah, masa nggak ngomong sih? Ah, ente kayak apa aja, cuma di belakangnya Hasto nggak ngomong. Lo nggak ngomong, Dad. Ngomong lah, Dad. Oke ya, hampir semua pilkada gubernur seluruh Indonesia disapu bersih PDIP, nggak dapat satu-satu acan. Harapannya tinggal Jakarta. Mudah-mudahan ini 2 putaran dan akan berakhir tragis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hampir semua wilayah ya, pilkada 2024 ini Banteng tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu ini dikarenakan ulah ya dari para kadernya yang terus-menerus menyerang Bapak Jokowi. Berulang kali saya sampaikan bahwa hati-hati ya, hati-hati menyerang orang baik, hati-hati menyerang orang yang sudah terlanjur ya dicintai oleh 80% rakyat Indonesia. Ketika PDIP mulai menghembuskan info-info hoax
terkait dengan Bapak Jokowi, dari titik situlah PDIP mulai merasakan yang namanya kekalahan, ya. Bahkan Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah yang merupakan kandangnya Banteng katanya, ya, itu juga KO. Tapi saya melihat begini teman-teman, ketika orang-orang bilang bahwa Jawa Tengah itu adalah kandang Banteng, saya sedikit tidak percaya. Ya mungkin mereka melihat ketika itu 2 periode Gubernur Jawa Tengah itu dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. Tapi saya melihat bahwa 2 periode kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah dari partai PDI Perjuangan itu semata-mata karena sosok Bapak Jokowi, ya. Ini bisa dibuktikan dengan saat ini Pilkada 2024 Jawa Tengah itu dimenangkan oleh Koalisi Indonesia Maju yang dimana juga di-endorse oleh Bapak Jokowi. Artinya Jawa Tengah itu bukan kandang banteng, ya. Itu sudah diperjelas, sudah dipertegas dengan pasangan Andika itu kalah di sana, ya. Jadi terkait dengan pilkada, suka tidak suka, pilkada serentak nasional di 2024, ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi, provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni, jelas, fix dan clear. Di Jawa Timur, Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada, saat ini Gerindra menang dan Pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. PDIP tumbang di kandang banteng. Kok bisa ya PDIP kalah di kandangnya sendiri, termasuk di Jawa Tengah? Padahal itu suara loyalitas mereka banyak di partai PDIP di Jawa Tengah. Apalah penyebabnya? Satu penyebabnya, karena rakyat di negara ini sudah cerdas dan pintar semua. Mereka tidak bisa dibohongi lagi oleh janji manis dari partai PDIP. Jadi saya saranin pada Deddy Sitorus, janganlah berbuat hal yang aneh-aneh dengan menyalahkan Pak Jokowi, dengan menyalahkan negara seolah-olah ini karena Pak Jokowi. Tidak juga, yang memilihkan rakyat, yang menentukan yang rakyat. Jangan salahkan Pak Jokowi. Jadi partai PDIP dan kadernya, kalian itu harus belajar dari kesalahan kalian. Kalau kalian masih tidak bisa memperbaiki citra dari partai PDIP, maka pastikan semuanya akan kalah lagi, bahkan lebih parah lagi. Jadi partai PDIP janganlah kalian tuh pandai berdrama, pandai berkata-kata, pandai membalikan fakta bahwa sebenarnya partai PDIP sekarang tidak diminati lagi oleh masyarakat. Jadi wajar mereka nyungsep di pilkada serentak. Terbukti kok kemarin di Pilpres suara Ganjar paling kecil hanya 16%. Dan saya sarankan untuk partai PDIP, sekali-sekali jangan pernah melawan orang baik. Karena apa, nanti akibatnya sangat fatal. Rasakan.
Ternyata slogan yang saya katakan yaitu ayo tenggelamkan partai PDIP berhasil di seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih teman-teman. Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu ya. Silahkan. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani ngecam Jawa Tengah, rakyatnya masih banyak yang miskin. Kemarin Gubernurnya siapa dulu? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng, rakyatnya masih pada miskin karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani sebut, kan? Memang salah jadi kandang bansos daripada kandang banteng yang nggak jelas, yang bisanya cuma jeruduk. Lu mau apa? Hah? Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Tapi jangan senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua ya. Kemungkinan besar ya. Salam waras, ini otaknya dipakai. Otak para kader PDIP nih blunder. Ketumnya aja sudah pusing itu ya. Kadernya semua pada pada gagal. Pokoknya kalian harus banget ngeliat video ini, dengerin ya, pakai akal sehat gitu, jangan pakai fanatisme, dengerin gitu. Ini sebenarnya yang bikin gua nggak suka sama partai tersebut. Baru naik sedikit sombongnya udah nauzubillah gitu. Tapi ketika jadi oposisi, so banget paling menderita dan membela rakyat. Contohnya sekarang, siapa sekarang yang paling berisik di parlemen? Ini partai mereka. Ada nggak di parlemen yang berani matiin mic mereka? Nggak ada. Coba lihat kemarin-kemarin ketika mereka jadi penguasa. Siapapun yang menginterupsi pasti dimatikan mic-nya gitu. Si Torus ini bilang nih katanya, Jawa Tengah itu bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos, ya. Kalau gue jadi orang Jawa Tengah, gue bakalan bilang tuh, ya emang kandang bansos. Kan dari dulu yang dijejelin ke Jawa Tengah hanya bansos. Cuman sekarang bedanya lebih banyak bansosnya. Lagian emang Jawa Tengah dapat apa? Semenjak 2 periode partai itu berkuasa, nggak ada. Mereka hanya dijadikan material kepentingan politik untuk partai mereka. Dan si Torus ini bilang juga gitu, katanya dari Jawa Tengah sekarang DKI Jakarta adalah kandang banteng. Smejing Anda ya, smejing Anda. Dan mungkin lupa, suara gercos di DKI Jakarta itu terbanyak sepanjang sejarah, 47%. Kalau digabungin dengan suara Darmakun menjadi 57%, yang dimana suara itu mengalahkan suara Pramono Rano. Ya, di garis besarnya lebih banyak warga Jakarta yang tidak setuju, tidak percaya kepada partai politik dan demokrasi di negara ini, termasuk tidak percaya kepada Anda dan partai Anda. Kalau Anda bilang DKI Jakarta sekarang kandang banteng, hey, Anda pun berkampanye tanpa logo banteng, tanpa logo partai Anda, dan tanpa gambar Ibu Megawati di belakangnya. Itu apa maksudnya? Apa Anda ini sengaja memperlarat pendukung-pendukung Anies Baswedan untuk mengkampanyekan calon Anda gitu, seakan-akan tuh ini pertarungan Anies Baswedan dan Jokowi. Sedangkan elit-elit Anda sedang nyantai itu di belakang layar sambil menikmati drama ini. Tambah lagi statement Rano Karno yang bilang, ini bukan karena Ahoker atau Anies Baswedan, mau 2 atau 3 putaran gak masalah, karena ini pilihan rakyat Jakarta. Aduh Tuhan, Anda sadar apa harus saya ingetin? Waktu nama Anda muncul, survei Anda nggak lebih dari 10%, nggak lebih. Ketika kaki tangan semua relawan Pak Anies Baswedan ikut bersama Anda, baru survei Anda lama-lama naik. Ketika Anda menjual-jual gagasan Pak Anies dan menjual-jual nama Anies, baru elektabilitas Anda perlahan naik. Bahkan di mana di akhir pertandingan Pak Anies turun langsung,
itu membuat elektabilitas Anda menang. Anda memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Ini baru 1 hari Anda diperjuangkan oleh masyarakat, tapi sombongnya udah nauzubillah. Jadi nggak usah pakai bilang DKI Jakarta kandang banteng, mayoritas masyarakat Jakarta memilih kalian. Enggak, kalau dihitung presentasenya kalian tuh kalah jauh. Nggak usah ambil suara RK, ambil aja suara orang yang tidak percaya pada proses demokrasi, yaitu gercon orang-orang yang memilih Darmakun. Udah kalah jauh, nggak ada setengahnya, jadi bukan mayoritas. Tidak semua, tidak mayoritas masyarakat Jakarta menginginkan Anda, hanya sebagian. Baru sehari menang aja udah takabur Anda. Jangan sampai kesombongan Anda berbalik kepada Anda dan merugikan Anda. Ya, itu tadi ya. Memang satu-satunya yang masih bisa diharapkan oleh PDI Perjuangan adalah DKI Jakarta, di mana pada quick count kemarin tanggal 27 itu untuk sementara pasangan Pramono Anung itu unggul ya. Namun semakin ke sini kita melihat bahwa peluang untuk 2 periode itu masih ada. Karena persentase dari pasangan Ridwan Kamil itu bisa atau memungkinkan untuk naik ke angka 40%. Dan jika itu terjadi artinya perolehan suara atau persentase yang diraih oleh pasangan Pramono Anung bisa turun ya. Kalau misalnya hanya 50%, artinya peluang untuk menuju 2 putaran itu pasti ada. Nah, ketika seorang calon wakil gubernur, Rano Karno, mengatakan bahwa suara dari pendukungnya Ahok, suara dari pendukungnya Anies itu tidak pengaruh. Jadi mau 2 putaran kek, 3 putaran kek, itu rakyat yang memilih. Saya kira ini blunder yang parah ya, blunder yang sangat-sangat parah. Saya tidak bisa membayangkan kalau terjadi 2 putaran, pasti para pendukung Ahok, pendukungnya Anies Baswedan, anak-anak wabah ini pasti akan beralih ke Ridwan Kamil. Ini dicatat ya, pasti akan beralih ke Ridwan Kamil. Nah, anak-anak wabah ini kan semuanya labil ya. Jadi ngatain sedikit, bawaannya marah, bawaannya ngambek ya. Ini kalau mereka dengar langsung pernyataan Rano Karno, pasti mereka akan ngambek. Dan ngambeknya mereka ini mereka akan buktikan di pilkada putaran kedua. Ya kita nantikan saja ya teman-teman. Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai... Lah ini congornya PDIP itu kalau kalah koar-koar enggak kira-kira ini akan membawa malapetaka di Jakarta juga. Di mana-mana yang namanya sepanjang-panjangnya jalan itu masih panjang ocean orang, masih panjang lidah manusia yang kayak bangsat ini, Deddy Sitorus ini. Kalau masalah nyebar duit, nyebar bansos, nyebar apa itu kan rajanya kan dari PDI kan. Jangan bohong, PDI itu juga nebar duit di mana-mana. Ini orang-orang munafik seperti bajingan ini harusnya itu diceprot cangkeme sekalian. Halo. Yo. Iki Bang Adian ngomong apa iki bol. Ngomong apa nih iki? Gatek iki bol ya. Nyinggung-nyinggung Pak D. Mantan presiden. Iya, tapi ketua umum partai. Dia teken tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden. Tapi ketua umum partai. Dia teken tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke. Pak SBY diputuskan Kongres. Oke. Ayo sejajarkan dong. Itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Alah, Bang Adian. Oleh mau ngetok-ngetok ke SK kuwi lho. Bang Adian. SK-nya sudah expired lagi. Cara berpikirmu dadi ngono ki piye, Bang? Kalau itu caramu berarti menunjukkan pendekatanmu hanya pendekatan kekuasaan. Nanda tangani SK.
aku juga ditugaskan karena SK. Ya lihat konsepnya toh Bang Adian. Sing dipermasalahkan ini kan pemilu, pilkada toh, kampanye toh. Lho persis kayak junjunganmu Bu Mega kae. Ngomong ke, elek aku ini presiden kelima, ngono kok dadak diomongke lho. Lah Pak D Jokowi wali kota 2 periode, gubernur ya. Gubernur ibu kota, masih presiden 2 periode. Apa pernah ngomong gue, wah aku ini SK presiden, wah aku ini jadi presiden. Ora. Enggak ngono kuwi Bang Adian. Pola-pola ngono ki ra iso ditampa masyarakat. Iso ngandelo aku ya. Saya yakin Bang Adian kan tokoh nasional. Jadi tahu apa itu kekuasaan dan apa kepemimpinan. Kae nggur ngandal ke SK lah kekuasaan. Rada SK mlepep kayak kerupuk ngeno banyu. Tapi kalau seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan tak ber-SK dikai SK apa ora, itu melekat dan rakyat mengakui itu. Makanya banyak orang yang koyok-koyok pas duwe SK, setelah SK-nya habis dia melepep. Tapi ada juga loh Bang Adian, jadi wis entek masane, tapi memperpanjang sendiri. Karena sadar dia kalau nggak punya SK dia nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa diterima. Sampean ngerti toh siapa itu? Siapa ya? Lagi konteksnya itu kan konteks pilkada toh Bang Adian. Konteks pilkada toh. Pak D itu tokoh kepemimpinannya yang bisa diterima oleh banyak pihak. Orang nganggo SK kanan kepemimpinan itu. Orang yang ditokohkan itu. Pak D itu kan di sowani. Terus Pak D itu diundang Rono Mrene itu sebagai tokoh, nggak ada jauh bedanya dengan tokoh-tokoh lain kayak ulama dan seterusnya. Ngono kuwi iki ora gur-gone pengurus partai, petugas partai tok. Ini kan pestane pesta rakyat. Hajatnya hajat rakyat. Bukan hanya miliknya partai politik, kan gitu toh Bang Adian. Piye yo sampeyan iki kok gitu ki. Terus kalau hajatan pemilu pesta demokrasi kayak gini hanya orang-orang partai yang boleh. Kalau caramu gitu penalarannya, alur pemikiranmu yo pantes kalau PDI kok kalah, nyelot kalah, ya. Dan juga akhirnya nanti kader-kadermu yang tidak ada dalam SK terus males untuk gerak. Padahal demokrasi itu kan panggilan nurani di sini. Ya. Hak yang melekat setiap warga negara. Bukan soal SK dan tidak SK. SK itu kan formal partai wae. Kadang itu malah partai ora gerak maksimal. Malah justru yang personal-personal ini justru yang membalikkan keadaan yang akhirnya ada kan beberapa perhitungan-perhitungan orang partai itu tidak sesuai kenyataan di lapangan. Itulah kalau hanya mengandalkan apa? SK. Gitu loh. SK itu pakailah untuk urusan-urusan formalmu. Tatkala terjun ke masyarakat buat itu ke SK malah diguyu. Alah lek wis mending ngarit. Rabuto SK-mu kuwi wis ngarit wae, ngarit yo. Ngono kuwi lho Bang Adian. Bisa nangkep ora? Ngene ya. Oke, bola ya. Tetap semangat. Buzzernya Partai Banteng kan ngomong begini ketika kekalahannya di Jawa Tengah ya, dia ngomongnya begini. Walaupun Jawa Tengah kalah, tetapi kontribusi suara di sana ya, perolehan suaranya adalah 40%. Walaupun kalah ya sama Muhammad Lutfi, yang Andika Perkasa. Nah, 40% itu hanya satu partai. Sementara 50% lebih itu dibagi 12 partai. Kan gitu. Ya, selalu ngomongnya pembenaran untuk menyenangkan hati. Sekarang begini, bukan persoalan itu suara partai atau tidak. Ini persoalan menang atau kalah. Ya, ini persoalan merebut kekuasaan. Ya, mau 40% satu partai di sana, tetapi ketika
dia tidak berkuasa, dia tidak bisa memonitoring, dia tidak bisa mengkontrol, dia tidak punya akses, dia tidak punya perangkat untuk menjalankan apa yang kebijakan-kebijakan, ya. Jadi sebetulnya gunanya pilkada, pemilu kan merebut kekuasaan, gitu. Jadi percuma mau 40%, tetapi kekuasaan ada di tangan siapa, dan yang berkuasa itu, ya, nanti akan lebih mudah ketika dia, ya, menjalankan pilkada lagi 5 tahun ke depan, dan dia bisa punya akses yang bisa digunakan untuk melemahkan lawan. Paham ya? Ini politik. Ya, salah satu hal yang membuat Indonesia ini tidak maju-maju dari dulu adalah ketika para kepala daerah itu punya visi dan misinya masing-masing. Itu tidak bisa kita pungkiri. Saya tidak bisa membayangkan kalau visi dan misi kepala daerah itu turunan dari visi misi presiden. Pasti sekarang mungkin kita sudah menikmati, ya, kita sudah menikmati. Makanya tidak heran kalau sekarang itu pemerintahan Prabowo Gibran berpikir, ya, kalau bisa, ya, sebisa mungkin pemimpin-pemimpin di daerah itu dimenangkan oleh pasangan Kim Plus. Ini tentu akan lebih memudahkan presiden dan wakil presiden memerintahkan bawahannya selain para menteri, ya. Nah, kalau dulu kan kita melihat bupati dia seperti punya warga sendiri, gubernur juga demikian, wali kota juga demikian. Nah, ketika kalau ada sinkronisasi antara presiden, gubernur, bupati, wali kota, tentu segala rencana-rencana besar, pembangunan jalan, jembatan, atau apapun itu terkait dengan program untuk mensejahterakan rakyat, pasti akan berjalan dengan baik. Ya, pasti akan berjalan dengan baik. Makanya tidak heran mungkin sekarang warga atau masyarakat Indonesia sudah mulai mengerti, sudah mulai memahami, sehingga benar-benar mereka memberikan kepercayaan kepada pasangan Kim Plus untuk memimpin daerah, ya, untuk memimpin daerah. Saya kira begitu ya teman-teman.